Bayangin kondisi dunia di tahun 2026. Harga emas melonjak, pemerintah mulai serius memajaki transaksi emas, sementara uang kertas makin kehilangan daya beli karena inflasi yang liar. Banyak orang mulai panik. Kalau emas dipajaki, kalau uang kertas makin rapuh, terus apa yang bisa jadi tempat bertahan? Inilah realitas yang sedang kita hadapi. Semua aset terasa terancam. Saham volatil, kripto penuh risiko regulasi, properti makin sulit diakses, dan emas yang dulu dianggap aman kini mulai dibatasi lewat pajak. Di tengah ketidakpastian ini muncul pertanyaan besar. Di mana kita bisa menyelamatkan nilai kekayaan? Video ini akan membongkar secara mendalam, bukan sekadar ikut-ikutan tren. Kita akan bahas kenapa emas dipajaki, kenapa uang kertas makin tak aman, dan apa strategi bertahan yang realistis di tengah badai ekonomi global. Siap, mari kita sikat. Selama puluhan tahun, emas dikenal sebagai aset paling aman, safe haven, yang bisa melindungi kekayaan dari inflasi, krisis, bahkan kehancuran sistem keuangan. Orang percaya bahwa emas adalah uang sejati yang tidak bisa dicetak seenaknya oleh bank sentral, tidak bisa dimanipulasi oleh kebijakan moneter, dan selalu punya nilai di mata dunia. Namun, di tahun 2026, kepercayaan itu mulai terguncang. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai menerapkan kebijakan pajak atas transaksi emas. Tujuannya jelas, meningkatkan penerimaan negara dari sektor investasi, sekaligus mengendalikan arus spekulasi yang makin besar. Tapi bagi investor, kebijakan ini terasa seperti serangan langsung terhadap aset yang selama ini dianggap bebas dari intervensi. Emas yang dulu dipandang sebagai pelindung nilai kini ikut masuk ke radar fiskal, membuat banyak orang kehilangan rasa aman. Dampak psikologis pajak emas. Investor emas biasanya mencari ketenangan. Mereka membeli emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan jangka panjang. Ketika pajak mulai dikenakan, rasa aman itu terganggu. Setiap transaksi emas kini harus dihitung ulang. Bukan hanya harga beli dan harga jual, tapi juga potongan pajak yang mengurangi margin keuntungan. Akibatnya, banyak investor merasa emas tidak lagi netral, melainkan ikut terikat dalam sistem yang sama dengan aset lain. Efek pada pasar. Kebijakan pajak emas juga memengaruhi dinamika pasar. Likuiditas menurun, orang jadi lebih berhati-hati untuk menjual emas karena takut rugi setelah dipotong pajak. Harga jual tertekan. Ketika investor enggan melepas emas, pasar bisa kehilangan fleksibilitas, membuat harga lebih sulit bergerak alami. Peralihan ke aset lain. Sebagian investor mulai mencari alternatif, seperti perak, logam industri, atau bahkan aset digital, untuk menghindari beban pajak. Risiko jangka panjang. Pajak emas menimbulkan dilema besar. Di satu sisi, emas tetap punya nilai intrinsik yang kuat, tapi di sisi lain, intervensi negara membuat emas tidak lagi sepenuhnya bebas. Jika kebijakan pajak semakin ketat, emas bisa kehilangan sebagian daya tariknya sebagai safe haven. Investor harus menerima kenyataan bahwa bahkan aset paling aman pun kini bisa disentuh oleh regulasi. Fenomena ini mengajarkan satu hal, tidak ada aset yang benar-benar bebas dari intervensi. Emas, uang kertas, saham, kripto, semuanya bisa dikenai aturan. Karena itu, strategi bertahan bukan sekadar memilih aset, tapi memahami bagaimana regulasi bisa mengubah permainan. Pajak emas adalah contoh nyata bahwa bahkan benteng terakhir pun bisa diguncang. Selama berabad-abad, uang kertas dianggap sebagai simbol kekayaan dan alat tukar paling praktis. Orang menabung dalam bentuk tunai, menyimpannya di bank, atau sekadar menyimpannya di rumah dengan keyakinan bahwa nilai uang akan tetap sama. Namun, kenyataan di tahun 2026 semakin menegaskan bahwa uang kertas bukanlah aset yang aman. Inflasi dan pelemahan mata uang fiat membuat uang kertas makin rapuh, dan menyimpannya justru bisa menjadi jebakan finansial. Inflasi, musuh utama uang kertas. Inflasi adalah proses alami ketika harga barang dan jasa naik dari waktu ke waktu. Ketika inflasi tinggi, daya beli uang kertas menurun drastis. Misalnya Rp100.000 yang dulu bisa membeli kebutuhan pokok untuk seminggu, kini mungkin hanya cukup untuk 2 atau 3 hari. Artinya uang kertas yang disimpan tanpa diinvestasikan akan terus kehilangan nilainya. Di Indonesia, inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi, pangan, dan biaya hidup membuat masyarakat merasakan langsung betapa cepat uang kertas tergerus. Menyimpan uang tunai dalam jumlah besar bukan lagi tanda keamanan, melainkan tanda kerentanan. Pelemahan mata uang fiat. Selain inflasi, pelemahan mata uang fiat terhadap dolar Amerika Serikat dan mata uang global lainnya memperburuk keadaan. Rupiah, misalnya, bisa melemah karena defisit perdagangan, utang negara, atau ketidakstabilan politik. Ketika rupiah melemah, harga barang impor naik,
dan nilai simpanan dalam rupiah otomatis menurun dibanding aset global. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, banyak negara lain mengalami hal serupa. Mata uang mereka kehilangan nilai karena ketergantungan pada sistem keuangan global. Akibatnya, uang kertas semakin terlihat rapuh, tidak mampu melindungi kekayaan dalam jangka panjang. Jebakan menyimpan uang tunai. Banyak orang masih berpikir bahwa menyimpan uang tunai adalah cara paling aman, padahal itu justru jebakan. Nilai uang terus menurun sementara kebutuhan hidup terus naik. Menyimpan uang tunai dalam jumlah besar sama saja dengan membiarkan kekayaan terkikis perlahan. Contoh nyata, seseorang menyimpan 50 juta rupiah di rumah selama 5 tahun tanpa diinvestasikan. Dengan inflasi rata-rata 5-6% per tahun, nilai real uang itu bisa turun hingga 25-30%. Artinya, meskipun jumlah nominalnya tetap 50 juta rupiah, daya belinya jauh lebih kecil. Uang kertas bukan lagi simbol keamanan, melainkan simbol ketidakpastian. Ia mudah dicetak, mudah dimanipulasi, dan nilainya bisa hilang begitu saja karena inflasi atau pelemahan mata uang. Menyimpan uang tunai dalam jumlah besar tanpa strategi adalah kesalahan besar. Karena itu, masyarakat perlu sadar bahwa uang kertas hanya berfungsi sebagai alat transaksi sehari-hari, bukan sebagai penyimpan nilai jangka panjang. Untuk melindungi kekayaan, perlu ada diversifikasi ke aset lain yang lebih tahan terhadap inflasi dan krisis, seperti emas, logam mulia, atau aset produktif. Dalam kondisi dunia yang semakin tidak pasti, di mana emas mulai dipajaki, uang kertas kehilangan daya beli, dan pasar finansial penuh volatilitas, satu prinsip yang tidak bisa diabaikan adalah diversifikasi aset fisik. Diversifikasi bukan sekadar jargon investasi, melainkan strategi bertahan hidup. Tujuannya sederhana. Jangan biarkan seluruh kekayaan bergantung pada satu sistem keuangan tunggal, karena ketika sistem itu goyah, seluruh aset bisa ikut runtuh. Pentingnya diversifikasi, bayangkan jika seluruh kekayaan seseorang hanya disimpan dalam bentuk uang tunai. Begitu inflasi melonjak, nilai uang itu langsung tergerus. Atau jika seluruh aset hanya berupa emas, lalu pemerintah memperketat pajak dan regulasi, maka ruang gerak investor jadi terbatas. Diversifikasi adalah cara untuk menyebarkan risiko sehingga ketika satu aset terkena guncangan, aset lain bisa tetap menopang stabilitas kekayaan. Properti dan tanah, aset real yang kokoh. Properti dan tanah adalah contoh aset real yang memiliki nilai intrinsik. Tidak peduli bagaimana kondisi pasar finansial, tanah tetap punya fungsi nyata, bisa digunakan, disewakan, atau dijadikan sumber produksi. Nilainya cenderung naik seiring waktu karena keterbatasan lahan dan pertumbuhan populasi. Properti juga relatif tahan terhadap inflasi karena harga sewa dan nilai jual biasanya ikut menyesuaikan dengan kenaikan biaya hidup. Namun properti bukan tanpa risiko. Pajak kepemilikan, biaya perawatan, dan akses kredit bisa menjadi beban. Karena itu properti sebaiknya dilihat sebagai salah satu pilar diversifikasi. Bukan satu-satunya tempat berlindung. Aset digital dengan kendali mandiri. Selain aset real, aset digital seperti kripto atau token berbasis blockchain juga bisa menjadi bagian dari diversifikasi, tapi kuncinya adalah kendali mandiri. Menyimpan aset digital di exchange atau platform pihak ketiga berisiko tinggi karena rawan diregulasi, dibatasi, atau bahkan diretas. Solusi terbaik adalah menyimpannya di private wallet, dompet digital yang hanya bisa diakses oleh pemilik melalui private key. Dengan cara ini, aset digital benar-benar berada di luar kontrol sistem keuangan tradisional. Aset digital menawarkan fleksibilitas global. Mereka bisa dipindahkan lintas negara tanpa bergantung pada bank, dan dalam beberapa kasus bisa digunakan sebagai alat transaksi alternatif. Meski volatilitasnya tinggi, aset digital tetap bisa menjadi lapisan perlindungan tambahan ketika sistem keuangan konvensional terguncang. Lapisan perlindungan kekayaan. Diversifikasi aset fisik adalah tentang membangun lapisan perlindungan. Emas tetap penting sebagai pelindung nilai, tapi harus dilengkapi dengan properti, tanah, dan aset digital yang disimpan mandiri. Dengan kombinasi ini, kekayaan tidak sepenuhnya bergantung pada satu sistem. Jika pemerintah memperketat pajak emas, properti masih bisa menopang. Jika inflasi menghancurkan nilai uang kertas, aset digital bisa jadi alternatif. Strategi diversifikasi bukan berarti mengejar keuntungan instan dari banyak aset sekaligus. Justru sebaliknya, diversifikasi adalah cara untuk menjaga agar kekayaan tetap utuh dalam jangka panjang. Dengan menyebarkan aset ke berbagai bentuk real dan digital, investor membangun benteng yang lebih kokoh menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dalam dunia yang semakin penuh ketidakpastian, bukan hanya pilihan aset yang penting, tetapi juga cara memindahkan dana agar tetap aman. Banyak orang fokus pada apa yang harus dibeli atau di mana harus menyimpan, tapi lupa bahwa proses pemindahan dana juga bisa menjadi titik rawan.
Sistem keuangan modern memiliki pengawasan otomatis yang ketat. Transaksi besar tiba-tiba atau mencurigakan bisa langsung memicu alarm, bahkan berujung pada pembekuan rekening. Karena itu, teknik pemindahan dana aman menjadi salah satu strategi bertahan yang krusial. Kenapa pemindahan dana harus aman? Sistem pengawasan keuangan otomatis. Bank dan otoritas keuangan menggunakan algoritma untuk mendeteksi transaksi tidak biasa. Transfer dalam jumlah besar atau mendadak sering dianggap berisiko meski tujuannya sah. Risiko pembekuan rekening. Jika transaksi dianggap mencurigakan, rekening bisa diblokir sementara untuk investigasi. Dalam kondisi krisis, hal ini bisa membuat dana tidak bisa diakses justru saat paling dibutuhkan. Kecurigaan pihak berwenang. Pemindahan dana besar di tengah krisis bisa dianggap sebagai upaya melarikan aset sehingga memicu intervensi lebih lanjut. Prinsip pemindahan dana aman. 1. Dilakukan bertahap. Jangan pernah memindahkan seluruh dana sekaligus. Pecah nominal besar menjadi beberapa transaksi kecil yang dilakukan secara rutin. Dengan cara ini, aliran dana terlihat lebih natural dan tidak memicu sistem deteksi otomatis. 2. Nominal kecil dan konsisten. Transaksi dalam jumlah kecil lebih jarang menimbulkan alarm. Misalnya, daripada memindahkan 500 juta rupiah sekaligus, lebih aman memindahkan 50 juta rupiah dalam beberapa kali. Konsistensi nominal juga membuat pola transaksi terlihat wajar. 3. Dilakukan jauh sebelum krisis. Pemindahan dana harus dilakukan proaktif, bukan reaktif. Jika menunggu krisis terjadi, setiap langkah besar akan terlihat mencurigakan. Dengan memindahkan dana jauh sebelum krisis, investor bisa menghindari sorotan berlebihan dan tetap punya akses likuid saat keadaan memburuk. 4. Diversifikasi tujuan pemindahan. Jangan hanya memindahkan dana ke satu tempat, sebarkan ke beberapa instrumen. Rekening berbeda, aset fisik seperti emas atau properti, dan aset digital dengan kendali mandiri. Diversifikasi tujuan membuat dana lebih aman dari risiko tunggal. 5. Gunakan saluran resmi dan legal. Meski dilakukan bertahap, pemindahan dana tetap harus melalui jalur resmi. Hindari cara-cara ilegal atau tidak transparan karena justru bisa menimbulkan masalah hukum. Jalur resmi memberi perlindungan tambahan jika ada investigasi. Risiko jika abaikan teknik ini. Dana bisa dibekukan mendadak membuat investor kehilangan akses likuid. Transaksi besar di tengah krisis bisa memicu pajak tambahan atau investigasi. Investor bisa kehilangan kepercayaan diri karena merasa diawasi, padahal sebenarnya bisa dihindari dengan strategi yang tepat. Teknik pemindahan dana aman bukan sekadar trik finansial, tapi bagian dari strategi bertahan hidup. Dengan memindahkan dana secara bertahap, nominal kecil dan jauh sebelum krisis, investor bisa menjaga likuiditas tanpa memicu kecurigaan. Karena pada akhirnya, bukan hanya apa yang kita miliki yang menentukan keamanan finansial, tapi juga bagaimana kita mengelola dan memindahkannya. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, di mana emas bisa dipajaki, uang kertas kehilangan nilai dan sistem keuangan global rentan guncangan, strategi bertahan tidak cukup hanya dengan memiliki satu jenis aset. Yang dibutuhkan adalah benteng kekayaan berlapis, sebuah struktur pertahanan finansial yang disusun secara bertingkat, sehingga ketika satu lapisan terguncang, lapisan lain tetap bisa melindungi. Lapisan pertama, dana darurat tunai. Pertahanan finansial selalu dimulai dari yang paling dasar, dana darurat tunai. Dana ini harus mudah diakses, disimpan dalam bentuk likuid, dan cukup untuk menutup kebutuhan hidup 3-6 bulan. Tujuannya bukan untuk investasi, melainkan untuk memastikan kelangsungan hidup ketika terjadi krisis mendadak, seperti kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan, atau gangguan akses perbankan. Tanpa dana darurat, investor bisa terpaksa menjual aset lain di waktu yang salah, bahkan dengan harga rugi. Lapisan kedua, aset stabil, logam mulia. Setelah dana darurat aman, lapisan berikutnya adalah aset stabil seperti emas atau logam mulia. Aset ini berfungsi sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan pelemahan mata uang. Emas tidak bergantung pada janji pemerintah atau bank sentral, sehingga tetap punya daya tarik sebagai penyimpan kekayaan jangka panjang. Logam mulia juga bisa dijadikan cadangan ketika sistem keuangan formal terguncang, karena nilainya diakui secara global. Lapisan ketiga, aset pertumbuhan. Benteng kekayaan tidak bisa hanya bertahan, ia juga harus tumbuh. Disinilah peran aset pertumbuhan seperti saham, obligasi produktif, atau bahkan properti. Aset ini memang lebih berisiko, tapi memberikan peluang untuk meningkatkan nilai kekayaan di atas inflasi. Dengan kombinasi aset stabil dan aset pertumbuhan, investor bisa menjaga keseimbangan antara keamanan dan ekspansi.
Lapisan keempat, pendapatan mandiri. Lapisan terakhir sekaligus tameng terkuat adalah kemampuan menghasilkan pendapatan mandiri. Ini bisa berupa bisnis kecil, keterampilan yang bisa dijual, atau sumber penghasilan alternatif di luar sistem perbankan. Ketika akses ke bank tertutup, ketika sistem keuangan terguncang, kemampuan menghasilkan pendapatan mandiri menjadi benteng terakhir yang memastikan kelangsungan hidup. Aset fisik bisa hilang nilainya, uang kertas bisa rapuh, tapi keterampilan dan usaha mandiri tetap bisa menciptakan arus kas baru. Mengapa berlapis itu penting? Bayangkan benteng pertahanan. Jika hanya ada satu lapisan dinding sekali ditembus, seluruh kota jatuh. Tapi jika ada beberapa lapisan dinding, parit, dan menara, serangan bisa ditahan lebih lama. Begitu juga dengan kekayaan, satu lapisan saja tidak cukup. Dana darurat melindungi dari krisis kecil, logam mulia melindungi dari inflasi, aset pertumbuhan menjaga nilai jangka panjang, dan pendapatan mandiri melindungi dari runtuhnya sistem. Pembangunan benteng kekayaan berlapis bukan sekadar teori, melainkan kebutuhan nyata di era penuh ketidakpastian. Dengan struktur berlapis, investor tidak lagi bergantung pada satu sistem keuangan tunggal. Mereka punya cadangan tunai, pelindung nilai, mesin pertumbuhan, dan kemampuan mandiri. Inilah strategi bertahan yang sesungguhnya, bukan hanya menjaga kekayaan tapi memastikan keberlangsungan hidup di tengah badai ekonomi. Ketika berbicara tentang perlindungan finansial, banyak orang langsung fokus pada aset fisik, emas, properti, tanah, atau bahkan aset digital. Padahal perlindungan terbaik tidak selalu datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa diri kita dan apa yang bisa kita lakukan. Di tengah krisis, aset fisik bisa terkunci, akses perbankan bisa ditutup, bahkan emas sekalipun bisa sulit dicairkan. Namun, mental yang siap dan skill yang relevan adalah benteng terakhir yang memastikan kita tetap bisa bertahan. Mentalitas fleksibel di tengah krisis. Kesiapan mental berarti kemampuan untuk tetap tenang, rasional, dan adaptif ketika situasi berubah drastis. Banyak orang hancur bukan karena kehilangan aset, tapi karena panik dan tidak mampu mengambil keputusan tepat. Mental yang fleksibel membuat seseorang bisa melihat peluang di tengah kesulitan, bukan hanya fokus pada kerugian. Contoh nyata, ketika pandemi melanda, banyak bisnis tutup. Namun orang dengan mental adaptif segera beralih ke usaha online, memanfaatkan teknologi, dan tetap menghasilkan pendapatan. Sementara mereka yang panik dan pasif hanya menunggu keadaan membaik, akhirnya tertinggal. Skill sebagai aset tak tergantikan. Skill adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dipajaki, tidak bisa dibekukan, dan tidak bisa hilang karena inflasi. Keahlian relevan seperti kemampuan digital, komunikasi, manajemen, atau keterampilan teknis bisa langsung diubah menjadi sumber pendapatan bahkan ketika sistem keuangan formal terguncang. Skill digital, desain, coding, marketing online, atau content creation bisa menghasilkan uang tanpa bergantung pada bank. Skill teknis, pertukangan, mekanik, atau keterampilan produksi bisa jadi sumber barter atau jasa bernilai tinggi di masa krisis. Skill komunikasi dan manajemen, kemampuan memimpin tim, bernegosiasi, atau mengelola usaha kecil bisa membuka peluang kerja sama baru. Dengan skill, seseorang tidak perlu bergantung pada pencairan aset yang sedang bermasalah. Mereka bisa menciptakan pendapatan baru, bahkan di luar sistem keuangan tradisional. Fleksibilitas gaya hidup. Selain mental dan skill, fleksibilitas gaya hidup juga penting. Orang yang terbiasa hidup sederhana, bisa menyesuaikan pengeluaran, dan tidak terjebak gaya hidup konsumtif akan lebih mudah bertahan. Fleksibilitas ini membuat seseorang tidak terlalu bergantung pada aset besar, karena mereka bisa menekan kebutuhan dan tetap hidup layak dengan sumber daya terbatas. Kesiapan mental dan skill adalah tameng terakhir dalam strategi bertahan. Aset fisik bisa hilang nilainya, sistem keuangan bisa runtuh, tapi mental yang kuat dan skill yang relevan akan selalu bisa menghasilkan sesuatu. Inilah perlindungan sejati, bukan sekadar apa yang kita simpan, tapi apa yang kita kuasai. Jadi jangan hanya sibuk mengumpulkan aset fisik. Bangun mental yang tangguh, kuasai skill yang relevan, dan latih fleksibilitas gaya hidup. Karena pada akhirnya, perlindungan terbaik bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa diri kita. Like kalau suka konten kayak gini, dan gue tunggu lu di video selanjutnya.